Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini kakak akan ngebahas terkait si pencatat kembali, tetapi mungkin lebih ke merefresh ya, atau mengulangi apa yang pernah kakak buat di 2021 sebelumnya. Jadi pasti banyak banget untuk teman-teman yang baru mau mendaftar, terutama yang baru lulus SMA dan ingin menjadi orang taruna di lingkungan Kementerian Perhubungan. Bagaimana caranya, tipsnya dan triknya mungkin di video next time akan kakak bikin lagi video-videonya. Dan untuk kali ini kakak akan mengulangi atau merefreshment teman-teman khusus untuk yang baru lulus SMA. Jadi sebelum kalian mendaftar ke si pencatat, kalian harus tahu dulu apa sih itu si pencatat, tesnya nanti apa aja, dan juga tahapan-tahapannya seperti apa, teman-teman harus tahu. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas dari awal apa itu arti si pencatat. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Karena kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan pastinya. Ya, untuk sebagian besar pasti sudah pada tahu ya apa sih arti si pencatat dan juga apa aja tesnya. Tapi untuk yang baru lulus SMA ini pasti banyak banget yang belum tahu teman-teman. Ya, kakak jelaskan dari mulai pengertian si pencatat dulu ya teman-teman. Si pencatat itu adalah metode penerimaan taruna atau taruni baru di perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan BPSDMP teman-teman. Yaitu kalau kita ngomong si pencatat terkait perhubungan, nanti ada STTD, ada STIP, ada PPI Curug, PPI Madiun, ada PKTJ, dan masih banyak lagi sekolah-sekolah yang lainnya. Ya baik, jadi si pencatat sendiri membuka 3 jalur teman-teman, yaitu pola pembibitan, ada jalur reguler dan juga jalur mandiri. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita akan bahas terkait kriteria umum yang perlu kalian ketahui dulu teman-teman ya. FYI buat teman-teman semuanya, tahun 2020 dan 2021 itu pola pembibitan terdiri dari pola pembibitan Kemenhub dan pola pembibitan daerah teman-teman. Dan program studi yang ditawarkan sendiri itu terdiri dari 65 program studi. Jadi banyak banget. Kalian benar-benar harus tahu nih, kalian mau masuk mana, ke kampus mana, dengan jurusan apa, seperti itu teman-teman. Yang dilaksanakan di 22 unit pelaksanaan teknis UPT DPSDMP Perhubungan. Jadi ada 22 unit atau 22 sekolah tinggi atau perguruan tinggi kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan. Jadi kalian harus milih, kalian harus tahu fashion kalian di mana, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kakak akan sedikit ngasih gambaran apa aja sih sekolah tinggi di Kementerian Perhubungan itu yang membuka jalur dan sekolahnya apa aja kayak gitu. Yang pertama kakak jelasin, kita di sini ada PTDI STTD teman-teman. Yang kedua ada PKTJ Tegal, API Madiun atau PPI Madiun, Poltrans SDP Palembang, dan Poltrada Bali. Nah, ini adalah pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan kayak gitu. Lanjut lagi ke bawah, yaitu pendidikan transportasi laut. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu ada STIP Jakarta, Poltekpel Surabaya, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekpel, dan lain-lain. Dan banyak lagi teman-teman. Karena di sini untuk transportasi laut itu ada banyak. Jadi kalian tinggal milih dan sesuai jurusan yang ada di sini ya. Lanjut lagi ke pendidikan transportasi udara. Yang paling umum kita kenal adalah PPI Curug teman-teman. Dimana PPI Curug ini ada di Curug Tangerang. Lalu selanjutnya ada Poltekbang Surabaya, Poltekbang Makassar, Poltekbang Medan, API Banyuwangi, Poltekbang Palembang, dan Poltekbang Jayapura. Jadi kalian harus milih juga kalian mau kemana, fashionnya di mana, kayak gitu. Nah, kita masuk ke kriteria umum calon pendaftaran tahun 2021 teman-teman ya. Sebenarnya kalau kriteria umum ini semuanya sama dan tiap tahun juga sama, jadi akan kita bahas di sini. Yang pertama, warga negara Indonesia teman-teman. Kalian harus memiliki warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Jadi kalau warga negara asing sudah pasti tidak bisa kayak gitu teman-teman. Yang kedua, poin kedua, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September 2020 atau di 2022 nanti teman-teman ya. Khusus untuk D3 LLU minimal 18 tahun pada 1 Juli 2022 berarti kurang lebih seperti itu. Dan D4 LLU minimal 17 tahun pada 1 Juli 2020. Nah, jadi gini, untuk usia ini, misalkan kita berada di
tahun 2022 ya. Usia maksimal kalian itu ya berarti di 1 September 2021 kayak gitu. Karena sekarang kan pendaftarannya di tahun 2022. Jadi kalian minimal harus di 2021 1 September itu usianya 23 tahun kayak gitu. Jadi ada batas-batas kriteria yang ditentukan juga. Nah, untuk persyaratan nilainya pun sama teman-teman. Yang ketiga ya, kita langsung bahas yang ketiga, persyaratan nilai, bukan hasil pembulatan. Ini untuk taruna pola pembibitan. Yang pertama di poin A, untuk lulusan tahun 2020 dan sebelumnya, 2021 dan sebelumnya ke bawah, itu harus memiliki nilai rata-rata pada ijazah tidak kurang dari 7 teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk calon lulusan tahun 2022 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester itu minimal nilainya 7 teman-teman, dengan skala 10 sampai dengan 100. Nah jadi gini, secara singkatnya adalah ketika kamu baru lulus SMA di tahun 2022, otomatis kan belum ada ijazah nih misalkan, kamu harus melampirkan keterangan rapot dan di mana nilai rapot itu minimal 7 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya 2021, 2020 dan seterusnya, jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1 sampai dengan 10 dan skala penilaian 1 sampai dengan 4 diwajibkan untuk mengkonversikan nilai tersebut menjadi skala penilaian. Nah, jadi nanti intinya gini teman-teman. Untuk persyaratan umum ini hampir setiap tahun sama, tapi nanti misalkan ada yang diupdate lagi untuk paparannya nanti akan kakak infokan ke kalian kayak gitu. Dan untuk bagi lulusan luar negeri memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan surat penyetaraan persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan teman-teman. Oke, selanjutnya poin di nomor 4, tinggi badan minimal 160 cm dan untuk wanita 155 cm. Kecuali khusus untuk program studi D3 PKP minimal 165, program studi D4 penerbangan pria minimal 165 dan wanitanya 163 teman-teman. Untuk program studi D3 OBU pria minimal 165 dan wanita minimal 160. Jadi berbeda-beda ya teman-teman ya. Perlu diperhatikan tuh untuk tinggi badan. Dan yang kelima ada berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas dari narkoba. Karena kalau sudah narkoba agak sulit untuk masuknya ya, kayak gitu teman-teman. Yang keenam, calon taruna tidak bertato, tidak ada bekas tato, dan tidak ada bekas tindikan di telinga ataupun anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama maupun adat. Ketika memang diperintahkan dari adat ataupun agama, itu harus dibuktikan dengan keterangan dari pemuka agama atau adat tersebut, kayak gitu. Dan yang poin ketujuh teman-teman, calon taruna-taruni bertato atau ditindik, untuk ini khusus taruni ya teman-teman ya. Calon taruni tidak bertato, tidak ditindik anggota badan lainnya selain telinga. Kalau wanita kan wajar banget ditindik 2. Tapi misalkan ada 3 ataupun 4 di telinganya, itu sudah dalam kategori tidak boleh atau dilarang teman-teman. Dan yang ke-8, ketajaman penglihatan itu harus normal, tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Jadi memang harus normal untuk matanya. Selanjutnya, nomor 9, tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana. Jadi teman-teman kalau bisa memang tidak boleh melakukan hal-hal yang menjerumuskan diri teman-teman, terutama dari tindak pidana ya teman-teman ya. Dan yang ke-10, belum pernah diberhentikan teman-teman, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi jika kalian sudah daftar misalkan di kampus A, tiba-tiba kalian ada masalah terus dikeluarkan, kalian daftar lagi, itu tidak bisa teman-teman. Yang 11, bersedia menaati segala peraturan pola pembibitan. Ke-12, bersedia diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, antara lain mengkonsumsi dan jual belikan narkoba, melakukan tindak kekerasan, perkelahian, pemukulan, pengeroyokan dan lain-lain. Jadi memang tidak boleh untuk tindak pidana, itu dilarang keras. Yang ke-13,
Dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas, itu jelas. Yang ke-14, melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi kedinasan yang disetujui. Besarannya dapat dilihat di si pencatat dephub.go.id, teman-teman. Lalu yang ke-16, bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 10.000, bukan 6.000. Tahun kemarin itu 10.000, teman-teman. Dan yang ke-16, khusus program studi D3 PKP, pertolongan kecelakaan pesawat hanya menerima pendaftaran pria. Dan 17, calon taruna-taruni program studi di PTD STD semuanya bersedia mengikuti pendidikan di kampus yang ditentukan oleh PTD STD sesuai dengan program studi yang dipilih. Jadi di STD itu ada 3 program studi, teman-teman, dan STD memiliki beberapa seperti kayak bahasa kasarnya cabang, ada yang di Bali, ada yang di Kalimantan, dan di Palembang. Jadi nanti tergantung kalian ditempatkan di mana dulu. Sementara ini pada saat kuliah, nanti ketika biasanya tingkat 2 itu kembali lagi ke STD pusat, yaitu di Bekasi, teman-teman. Yang ke-18, memiliki surat elektronik atau email dan nomor telepon yang masih aktif. Itu udah pasti harus kalian punya ya, teman-teman. Kalau kalian nggak punya, ya gimana kalian mau daftar, kan kayak gitu loh. Nah, kalau tadi kita bahas terkait kriteria umum, sekarang kita masuk ke tata cara pendaftaran, tetapi lebih spesifik apa aja berkas yang perlu kalian siapkan, teman-teman. Nah, kalau kalian mau mendaftar itu kan sudah pasti di sipencatar.dephrub.go.id. Kalian harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama, dokumen yang diperlukan dan harus diunggah secara online, itu yang pertama ada akte kelahiran, teman-teman. Itu perlu. Dan yang kedua, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm atau ukuran 400x600 pixel, kayak gitu. Yang ketiga, ada KTP dan KK, itu perlu karena memang apapun sekarang perlu kartu identitas. Yang keempat, ijazah sekolah menengah SMA atau yang sederajat. Yang kelima, surat keterangan sebagai peserta ujian nasional dari kepala sekolah atau pejabat berwenang. Yang keenam, surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang menyatakan bahwa program keahlian dan kompetensi keahlian lulusan SMK dengan sesuai. Jadi kalian harus ada kayak surat keterangan dari kepala sekolah, misalkan kalian SMK, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh kepala desa, harus asli ya, teman-teman. Surat pernyataan calon taruna itu bermaterai 10.000 juga. Nanti akan diunduh dalam sipencatar.dephrub.go.id, teman-teman. Jadi semua berkas tersebut berbentuk soft file dalam format JPEG maupun PNG dengan ukuran minimal 300 KB dan 500 KB atau 500 KB, kayak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu semuanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalian keteteran. Jadi silahkan kalau kalian masih ada pertanyaan yang belum kalian mengerti, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita diskusi di bawah. Dan mungkin next time kakak akan bikin lagi video-video yang lebih menarik jika kakak sempat, karena kakak juga harus meluangkan waktu kakak untuk membuat video. Di balik itu kakak harus kerja juga. Dari kakak sih itu aja untuk membahas si pencatat kali ini. Di video selanjutnya kita akan ngebahas terkait pola pembibitan apa aja sih, dan nanti lulusannya seperti apa, kayak gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan yang kalian inginkan. Sekian, terima kasih. See you next time.